Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Penentuan cawapres dari koalisi-koalisi yang sudah ada itu memang sampai saat ini sangat pelik. Yang saya soroti adalah koalisi perubahan, di mana koalisi ini sebenarnya sudah terbentuk sangat lama. Dan seharusnya partai koalisi yang sudah terbentuk sangat lama, apalagi berada dalam posisi koalisi perubahan yang seharusnya mempunyai persiapan yang lebih matang lagi, tetapi koalisi perubahan sampai sekarang juga belum menentukan siapa cawapresnya. Kalau kata Surya Paloh, biarlah nanti di akhir-akhir waktu sebelum pendaftaran, maka disitulah saat itulah cawapres akan diumumkan. Tetapi dalam koalisi tersebut terjadi sebuah pertukaran pendapat satu sama lain. Dari Nasdem mengatakan seperti itu melalui Surya Paloh bahwa sabar, sabar. Ya. Biasanya Surya Paloh seperti itu, sabar. Nanti akan diumumkan. Jadi di menit-menit akhir atau di last menit. Cuman di koalisi ini ada partai lain, Demokrat, PKS, di mana kedua partai ini, Demokrat dan PKS, ingin posisi cawapres itu ditentukan siapa yang akan ditunjuk secepatnya, dengan alasan agar bisa mengatur strategi seperti apa yang dikatakan oleh Mardhani Alisera mengatakan bahwa koalisi ini adalah koalisi perubahan, di mana koalisi perubahan itu mempunyai effort yang lebih karena tidak mempunyai prestige seperti koalisi yang lain yang di situ mengusung keberlanjutan. Karena koalisi perubahan ini perlu suatu hal yang di situ diperkenalkan agar semakin populer di masyarakat. Dan perkenalan ini itu membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama daripada koalisi-koalisi yang lain yang mengusung keberlanjutan. Itu seperti itu. Itu kata intinya seperti itu ya. Tapi kata-katanya kan beda dengan saya, jelas Pak Gadi Alisera. Karena biasanya agak melewati. Sorry. Seperti itu. Kemudian dari Partai Demokrat juga mengatakan seperti itu ya. Jadi kalau ingin menang ya, maka segera diumumkan siapa cawapresnya. Dalam hati, kalau nggak segera diumumkan sekarang, ini kalau di menit-menit akhir saya akan susah ini kalau saya harus lari dari koalisi ini. Kalau saya lari kan otomatis koalisi ini tidak jadi. Sekarang itu mengapa Nasdem sampai sekarang melalui Anies belum mengumumkan? Itu kata Demokrat dalam hatinya. Tebak-tebakan aja, seperti itu ya. Tebak-tebakan saja. Dan itulah yang terjadi sekarang. Jadi ketika ada yang bertanya, ya, masih solidkah koalisi ini? Ya, tentu dari Nasdem mengatakan bahwa koalisi ini memang masih sangat solid. Ya, dan ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Lalu ada seorang pengamat menyatakan bahwa kalau solid itu semuanya terserah kepada Anies dan tidak ada satu sama lain saling ingin cepat, ini satunya ingin di menit-menit akhir, seperti itu. Itu namanya tidak solid. Makanya dikatakan bahwa koalisi ini koalisi solid atau tidak, ya tidak mungkin dari partai Nasdem, tidak mungkin dari partai-partai yang dari koalisi itu mengatakan koalisi ini sedang amburadul, koalisi ini sedang ingin menginginkan posisi jabatannya masing-masing. Kan tidak mungkin mengatakan seperti itu. Tapi menurut
kalau kita analisa ya, dengan adanya hal seperti ini, kita runtut dari yang dulu itu, sebelum ini itu Demokrat juga sudah mengatakan bahwa kami akan mengevaluasi kalau sampai bulan ini eh, Nasdem atau Anies Baswedan eh, belum mengumumkan cawapres, posisi cawapresnya siapa. Kemudian posisi ini lebih panas lagi karena ini Muhammad Ali mengatakan bahwa seperti ini, calon wakil presiden yang cocok itu menurut saya Yeni Wahid ya. Yeni Wahid itu bisa mewakili dari kelompok-kelompok Nahdien, makanya nanti akan kelompok-kelompok Nahdien ataupun dari Nahdien itu bisa mendukung Anies Baswedan, itu mengatakan. Dan ini juga didukung oleh Gus Coy mengatakan juga hal yang sama seperti itu. Tetapi gini, dari Partai Demokrat itu ada tweet yang saya pikir itu sangat apa ya, mengesankan, karena tweet itu dibales secara frontal oleh orang yang disindir ya, seperti itu Johnson Sitendoan atau Sitendoan Johnson mengatakan yang intinya ya, sebenarnya panjang ya tweetnya itu panjang, tapi saya ingin mengatakan intinya saja bahwa Yeni Wahid itu cocok untuk pasangan Anies, tetapi Yeni Wahid itu tidak sesuai dengan eh, apa yang diusung, yaitu koalisi perubahan. Karena Yeni Wahid ini dekat dengan istana, itu dikatakan Jenderal Sitondan, dan dibalas secara frontal oleh Yeni Wahid dengan mengatakan bahwa intinya seperti ini, tapi teksnya berbeda ya. Saya memahami secara pemahaman saya, intinya seperti ini. Saya itu tidak melamar untuk menjadi wakilnya Anies, tapi berita-berita kemudian isu-isu di media sosial akhir-akhir ini, bahkan Bang Surya Paloh sendiri mengatakan bahwa saya ini cocok untuk Anies Baswedan ya, seperti itu. Jadi ini saya bukan melamar loh, tapi dilamar. Nah, seperti itu. Itu jawaban yang jelek ya, yang mengena sampai ulu hati yang itu pasti akan bikin malu Johnson Sitendoan sendiri. Jadi kalau kita pikir ya, pertanyaan yang mendasar dari apa yang saya ulas dari depan itu sebenarnya koalisi perubahan ini itu mengalami dilema yang sangat mendalam. Kalau kita memahami, memang Surya Paloh melalui Nasdem ini sepertinya memang galau. Kalau memilih AHY, nanti kemungkinan menangnya koalisi ini itu kecil, seperti itu ya. Tapi kalau tidak memilih AHY, tiba-tiba nanti AHY bisa beralih ke koalisi yang lain, seperti itu. Kalau memilih Yeni Wahid, oke, dari segi apa ya, Nahdien, orang orang Nahdien ya, NU itu pasti memilih dan akan membuat stigma Anies itu bukan stigma bapak identitas, ya, bapak politik identitas seperti itu. Hal inilah yang membuat semacam, nah, kalau menurut saya itu eh, polemik ya, polemik di dalam partai yang di situ sangat bergejolak sekali ya. Dan ini sampai saat ini itu sebenarnya menurut saya itu masih panas di dalamnya, karena mereka saling ini pengen cepat, yang satunya ini pengen slow dulu ya. Pikiran Surya Paloh bisa juga seperti ini ya, menurut saya. Kalau nanti di umuman sekarang sedangkan cawapresnya bukan AHY, maka AHY masih punya kesempatan untuk keluar dari koalisi ini kalau di jangka waktu yang lumayan lama ini. Jadinya Anies tidak jadi dong ya, tidak jadi karena apa, nggak mencapai presiden threshold ya, presiden threshold tidak mencapai.
Akhirnya nggak jadi Anies. Ada yang lain? Oh nggak ada. Partai yang lain sepertinya sudah nggak berminat untuk mendukung Anies Baswedan menurut saya. Dengan bukti bahwa deklarasi tiga partai ini sejak sudah lama ya, saya pikir sudah lama sekali, dan ini belum ada partai kuat ya seperti PKB, kemudian partai Gerindra ataupun partai yang lain yang kuat secara elektabilitasnya itu ingin gabung, itu belum ada. Makanya Surya Paloh ya bisa-bisa berpikir seperti itu. Kalau di menit-menit akhir, akhir tidak punya kesempatan untuk keluar, jadinya akan masuk dalam partai ini, walaupun nanti koalisi ini, walaupun nanti yang diumumkan itu bukan AHY, bisa saja seperti itu. Tapi ini pikiran liar saya, pikiran liar saya yang ya saya pikir itulah yang terjadi di dalam koalisi perubahan. Jadi solid atau sulit? Ya sulit dong. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.